Keputusan Mahkamah Agung atau MA yang memenangkan gugatan Rahmawati Soekarno Putri atas pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5 tahun 2019 menjadi berita yang sangat hangat dan menarik hari-hari ini. Pasal yang berbicara tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih di pemilu ini menjadi sengketa atau hal yang diajukan oleh Rahmawati Soekarno Putri di MA, dan pada akhirnya Putri Bung Karno itu memenangkan gugatan tersebut. Lalu bagaimana implikasinya terhadap hasil Pilpres 2019 di mana pasangan Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin menjadi pemenangnya? Teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel, dan kembali saya menyuguhkan segmen The Current Issue Corner atau isu-isu terkini. Dan untuk isu kali ini datang dari Mahkamah Agung atau MA. Teman-teman sekalian, berita yang sangat hangat di pekan ini adalah bahwa Rahmawati Soekarno Putri memenangkan gugatan terhadap KPU, khususnya pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5 tahun 2019 yang menjelaskan tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih di pemilu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemenangan Rahmawati tersebut bisa menggugurkan terpilihnya Jokowi Ma'ruf Amin sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini yang menjadi bahan diskusi, bahan perbincangan di berbagai forum akhir-akhir ini. Nah, mari kita lihat pandangan pakar hukum tata negara. Misalnya Yusril Iza Mahendra atau Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra mengatakan bahwa keputusan MA itu tidak punya kaitan dengan hasil Pilpres 2019. Artinya bahwa keputusan MA yang menangkan Rahmawati Soekarno Putri tidak punya implikasi apapun terhadap hasil Pilpres. Yang kedua, bahwa MA tidak punya kewenangan untuk menguji hasil Pilpres karena kewenangan itu ada di MK atau Mahkamah Konstitusi, bahwa sengketa pemilu pilkada itu diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Nah, sementara hasil MK sendiri itu sudah dianggap final dan mengikat. Selain itu, kata Yusril, bahwa keputusan MA ini tidak bersifat retroaktif atau surut ke belakang, tapi bersifat prospektif ke depan. Artinya berlakunya sejak tanggal itu kemudian ke depan. Nah, seperti diketahui bahwa proses ini itu terjadi artinya yang MA ini pada 28 Oktober 2019, sementara Presiden dan pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin itu dilantik pada tanggal 20 Oktober. Jadi lebih dulu dilantik Jokowi, kemudian baru yang MA. Nah, padahal keputusan MA itu sifatnya prospektif, artinya berlakunya ke depan, tidak retroaktif atau berlaku surut. Ya. Cuma MA memang
berhasil menguji bahwa pasal 3 itu bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu. Itulah yang memang berhasil digugat oleh Rahmawati. Pakar hukum yang lain seperti misalnya Refli Harun juga punya pendapat yang sama bahwa keputusan MA itu tidak berimplikasi pada hasil Pilpres 2019 kemarin. Karena juga sama ini bahwa keputusan MA ini tidak retroaktif, tidak berlaku ke belakang, ya berlakunya ke depan. Hanya saja kata Refli, dan ini saya kira perlu kita garis bawahi oleh semua pihak bahwa ini menandakan bahwa kepemiluan kita ini masih menyisakan celah atau lubang atau ketidakpastian. Artinya bahwa yang diuji ini, artinya pasal yang digugat oleh Rahmawati ini, itu kan bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu. Nah, seharusnya pemilu itu harus didasarkan pada undang-undang atau peraturan yang tegas, yang pasti. Jangan sampai ada ya celah seperti tadi itu. Nah, itu yang menjadi catatan kita semua. Bahwa ke depan yang namanya undang-undang atau peraturan pemilu itu harus benar-benar pasti, tegas, ya, tidak menyisakan ruang untuk digugat, ya. Kemudian dari segi waktu juga ya, ini kan waktunya kalah duluan. Ini kan hasil Pilpres ditetapkan, baru kemudian masalah gugatan MA ini. Jadi ya akhirnya tidak punya implikasi apa-apa secara hukum terhadap hasil Pilpres. Jadi meskipun gugatan ini dimenangkan Rahmawati, tidak berimplikasi terhadap hasil Pilpres, tapi ini menjadi catatan penting ya ke depannya bagi pemerintah atau pihak yang terkait untuk menyelesaikan semua undang-undang atau peraturan terkait pemilu secara pasti, secara tegas. Teman-teman sekalian, ini saja yang bisa saya sampaikan pada isu-isu terkini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya dan tetap semangat.